Sobat Tinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan kali ini gue masih di Cirebon. Nah, abis kita santai-santai staycation di hotel, and then kita makan-makan, cari makanan yang enak. Sekarang waktunya kita belajar. Kali ini gue mau ajak kalian ke salah satu tempat wisata. Kalian tahu lah ya, kalau di Cirebon itu kebanyakan emang tempat wisatanya itu yang memang berhubungan sama sejarah, kayak keraton-keraton gitu, ya kan, candi, ya semacam candi-candi gitulah, terus kayak kesultanan gitu-gitulah ya. Nah, gue akan coba nih, gue nggak tahu, ini masih pagi juga, tadi habis sarapan, ini masih sekitar belum jam 9, ini masih jam 8 lebih. Gue nggak tahu udah buka atau belum. Nanti gue akan update ke kalian pada saat gue sudah sampai tempatnya, oke? So, stay tune. Oke guys, jadi ini gue udah sampai nih. Ini gue udah sampai di Keraton Kasepuhan. Memang ini sekarang tuh yang kayak gue bilang ya. Jadi keraton di Cirebon itu dia udah kayak tempat wisata. Tuh di depan-depannya tuh udah ada yang jual oleh-oleh tuh kayak baju-bajuan. Lalu ada duren, ya kan? Ada minuman segala macam. Nah ini muter terus nih. Ini kan ada tulisannya nih. Selamat datang Sugeng Rawuh, ya. Nih terus ke sini. Nah, di seberangnya persis ini juga ada alun-alun Sangkala Buana. Tuh. Ini gede banget, ini banyak banget anak-anak pakai ya. Bukan anak-anak kecil doang ya, tapi juga anak-anak muda, pokoknya orang-orang tua suka duduk-duduk di sini. Family time-nya di sini lah tuh. Ini luas banget. Nah, terus gue puterin dulu. Di situ ada odong-odong ya. Dan sepanjang jalan nih, sepanjang jalan di sini nih, terus kalian jalan ke sana itu kanan kiri itu banyak banget wisata kuliner atau makanan-makanan yang kalian bisa coba. Banyak banget, dari tahu bulat segala macem, yang cireng-cirengan juga ada. Tuh, terus jalan ke sana. Jadi emang bener-bener udah kayak tempat wisata tuh. Tuh ada jual es juga, es duren kayak di Bogor. Oke, nah sekarang gue mau kasih lihat ke kalian dulu untuk yang alun-alunnya. Habis ini kita akan masuk ke Keraton Kasepuhannya. Nih kalian mau foto di sini nih juga bagus nih guys. Ya, di alun-alun menandakan kalian memang sudah ke Cirebon. Kayak istilahnya Monas kali ya. Tapi nanti ada alun-alun yang lain juga sih di Cirebon tuh nih. Ini luas banget tuh, anak-anak main bola di sini. Tuh. Nah, ini gue udah ada di depan Keraton Kasepuhan Cirebon guys. Tuh. Jadi ini ada tampak depannya. Nah, tuh gila keren banget sih ya. Dan menurutku masih terawat sih untuk istilahnya yang udah lama. Nah, di dalamnya tuh ada museum dan juga kayak artefak gitulah. Nanti kita coba masuk ya. Kita harus beli tiket dulu guys. Nah, ini kita mulai masuk guys. Ya, kita masuk ke Keraton Kasepuhannya. Ini tuh konon katanya udah berdiri tuh ratusan tahun guys. Tapi so far kalau kita lihat nih, ini masih terawat banget sih. Luar biasa sih. Nah, ini kita masuk. Nah, begitu masuk nih, kita tuh langsung disambut sama gerbang ini nih guys. Ini adalah bukan gerbang sih ya, kayak gapura ini namanya Siti Inggil. Inggil itu kalau bahasa Cirebon tuh bahasa kayak bahasa Jawa kali ya. Itu namanya tuh artinya tuh tanah yang tinggi gitu, tanah yang ditinggikan lah gitu. Nah, Siti Inggil ini kalau kita lihat ya, dia itu terbuatnya tuh ini kayak bata merah gitu. Ya, dan bangunannya itu memang masih kayak bangunan kuno gitu ya, dari zaman Majapahit dulu gitu kali ya. Nah, kalau kalian lihat nih di daerah Siti Inggil ini itu ada dikelilingi oleh Candi Bentar atau Candi Tumpukan Bata Merah ya. Nah, konon katanya ya,
bentuk Candi Bentar ini ya, bentuknya itu seperti ya tumpukan itu tuh artinya tuh dia kayak menyerupai Gunung Mahameru, katanya begitu. Jadi bisa dibilang kalau Candi Bentar ini itu udah kayak simbolnya si Mahameru sebagai tempat tinggal para dewa gitu guys. Lalu kita masuk lagi. Nah, setiap pilar di atasnya itu dia ada yang namanya Candi Laras. Nah, konon katanya itu dibangun itu tuh buat awalnya tuh cuman mempercantik bangunan itu doang gitu. Nah, tapi itu juga akhirnya diarahkan sebagai simbol gitu ya, bahwa undang-undang itu atau keadilan itu harus ditegakkan jadi sesuai sama peraturan yang berlaku di Kesultanan Cirebon itu gitu. Nah, Siti Inggil sendiri itu punya 2 gapura yang bergaya bentar, yang tadi gue bilang kayak zaman Majapahit dulu gitulah. Nah, di sebelah kanannya ini itu dia ada bangunan yang namanya itu Semar Kinandu ya, yang ada 2 tiang yang katanya itu melambangkan 2 kalimat syahadat gitu. Nah, konon katanya ini tuh tempatnya penasehat sultan atau apa namanya, penghulu kali ya. Nah, lalu di belakangnya ini ada ya, belakang bangunan utama itu ada namanya Mande Pengiring. Nah, ini tuh tempatnya apa namanya, pengiring-pengiringnya sultan gitu. Jadi sesuai namanya guys. Nah, lalu di sebelahnya Mande Pengiring ini tuh ada Mande Karasemen. Nah, ini tuh tempatnya si pengiring-pengiring tadi itu kalau mau apa ya, kayak nyanyi-nyanyi gitu, apa sih bahasanya dulu ya, kayak kalau di gereja kayak ibadah gitu ya. Nih untuk menabuh ya, di sini tulisnya untuk menabuh. Atau kalau di Jawa berarti menabuh itu kayak pakai gamelan gitu. Nah, ini kita masuk ke tamannya ya, kita masuk lebih dalam. Nah, ini katanya tuh ada patung-patung atau kayak dalam tanda kutip monumen-monumen gitu yang katanya khas Kesultanan Cirebon. Nah, ini salah satunya nih, ada patung ya, bentuknya lembu kecil, ini namanya Nandi. Katanya ini merupakan lambang kepercayaan agama Hindu gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk toleransi yang diberikan oleh Kesultanan Cirebon karena memang agama itu kan udah berkembang secara pesat gitu. Salah satunya ya agama Hindu ini. Lalu ini paling depan itu ada sepasang patung macan putih. Nah, ini katanya itu adalah lambang kerajaan Pajajaran, yaitu salah satu pendiri Kesultanan Cirebon ini, katanya begitu. Jadi konon katanya pendiri Keraton Kasepuhan ini itu masih merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran guys. Nah, di sebelahnya itu ada meriam. Ini merupakan persembahan dari Prabu Kebunangka Pajajaran. Katanya nih ya guys ya, meriam ini ada namanya ya. Jadi dinamain Kisantoma dan Nisantomi. Sorry ya kalau gue nyebutnya salah ya, gue baca juga soalnya ini di tulisan di sekitarnya. Gue takut salah spellingnya istilahnya. Nah, ini kita masuk udah ke yang area yang di belakang ya. Di belakang itu ada gapura-gapura, ini juga ada beberapa nih. Ada arah-arahnya dan petunjuknya. Sebenarnya kalau kalian mau baca sendiri juga bisa. Nah, di belakang sini tuh ada yang bangunan yang baru, yang bukan yang kayak tadi yang udah ratusan tahun guys. Yang dibuat oleh almarhum Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Panjang banget ya guys. Nah, ini tuh katanya dibuat pada tahun 2016 lalu, jadi baru banget. Nah, ini merupakan museum tempat penyimpanan barang-barang pusaka ya, Keraton Kasepuhan dan juga kereta Singabarong. Jadi kalau kalian lihat ini bentuknya beda ya sama yang di depan-depan. Kalau ini jauh lebih modern karena memang dirancang oleh arsitek modern dan memang bangunan baru. Kalau yang di depan itu kan memang diadaptasi dari zaman Majapahit kuno gitu.
Sorry ya guys kalau gue rada-rada terbata-bata karena gue juga sambil baca yang ada di tembok-tembok sini nih. Lanjut. Nih, jadi kalau kalian keliling dari sini, kalian lihat ya, ini benar-benar ditata rapi banget ya. Tuh, di apa sih, cover ya, ditutup, di cover sama kaca. Jadi kayaknya kalau dulu mah nggak ada showcase kaca kali ya. Kebanyakan kayu-kayu. Nah, tapi kalau ini enggak. Jadi kalau museum ini memang benar-benar modern. Nah, ini kita mau keluar lagi. Dimana biasanya nih ya, konon katanya ya, kalau kalian ya ke Cirebon itu, kalau kalian nggak ke Keraton Kasepuhan ini, itu kayaknya kayak kalian tuh belum ke Cirebon gitu loh. Nah, karena ini tuh benar-benar jadi objek wisata yang paling ramai dikunjungin oleh wisatawan, konon katanya gitu. Tadi kata bapaknya begitu, karena ini keraton yang pertama. Nah, bahkan ya guys ya, katanya nih, gue dari tadi katanya terus ya, karena emang gue kan cuma dengar cerita dari bapaknya ya, istilahnya guide-nya, dan juga baca yang ada di tembok-tembok aja keterangannya gitu. Nah, ini nih Keraton Kasepuhan ini merupakan salah satu situs yang masih juga istilahnya dijunjung tinggi dalam tanda kutip sama warga lokal juga gitu loh. Dimana mereka di sini bisa belajar sejarah secara langsung gitu loh istilahnya. Jadi kenapa ini masih sangat ramai dan sangat di dalam tanda kutip dihargain, dijunjung tinggi gitu. Bahkan bukan cuma sama wisatawan, tapi juga sama warga lokal gitu. Karena ya di sini kan memang benar-benar ya, kalau kalian ngunjungin ke sini tuh kalian bisa ngelihat secara langsung lah ya gitu istilahnya. Barang-barang peninggalan ini benar-benar ada di sini, dan ya benar-benar kalian bisa lihat secara nyata, otentik di depan mata kalian sendiri gitu. Dan lebih nggak boring kali ya guys, karena ngeliat-ngeliat begini lebih interested dibandingkan cuman baca buku sejarah waktu kita SMP gitu. Oke, nah ini sekelilingnya nih guys. Nah, jadi ya kayak gitu deh guys. Jadi menurut kalian interested nggak belajar sejarah? Kalau gua sih, gua lebih interested bener-bener datang langsung kayak begini. That's why kenapa gue suka traveling guys. Jadi ini gue udah keluar. Kalau jujur ya, jujur banget nih ya, kalau dulu zaman-zaman sekolah, kalau belajar sejarah, gue ngantuk banget guys. Tapi kalau misalkan ngeliat gitu tuh kayak interested banget. Wow, ada transportasi zaman dulu gitu ya, yang dijadikan istilahnya dalam tanda kutip satu-satunya alat transportasi, kayak tadi kereta Si Barong itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngeliat secara nyata gitu, jadi lebih interested lah. Oke? So, thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Fisika Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, komen, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.